bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi budaya tanaman hidroponik. Baik yang pertama-tama yang terhormat kepada Ketua RT 36 Kelurahan Perapatan atau yang mewakili. Baru yang kedua ada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Muhammad Aska dan Bapak Ibu serta warga RT 36 Kelurahan Perapatan yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Sebelum mulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka kegiatan pada pagi hari. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan rundown yang akan kita jalani pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua ada sambutan dari Ketua RT 36 atau yang mewakili, lalu ada sambutan dosen pembimbing dari Bapak Muhammad Aska, lalu ada pemaparan materi, ada sesi tanya jawab, dan juga nanti ada mungkin praktek penanaman hidroponik. Lalu akan diakhiri dengan itu. Ya, untuk kita masuk ke sesi pertama, yaitu ada sambutan dari Ketua RT 36. Bisa ngomong saya, terus terang aja. Lanjut aja Mas. Sedikit Pak, semata dua mata. Dosa mati. Pusing saya. Ada yang mewakili Bu? Baik, terima kasih kepada Bapak Tiar atas kehadirannya. Lalu mungkin yang kedua ada sambutan dari pembimbing dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Aska. Pada Pak Aska kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara sosialisasi kegiatan KKN. Kami dari kampus ITK. Kampus ITK sendiri berada di Kilo 15, Kelurahan Karangjuang. Kampus ITK ada di Balikpapan ini sejak tahun 2015. Nah, untuk kegiatan KKN ini merupakan kegiatan yang pertama. Untuk sebelumnya memang belum ada kegiatan, dan bedanya mungkin kalau dengan KKN kampus lain, KKN di ITK ini tidak mewajibkan mahasiswa untuk tinggal di lokasi karena mahasiswa juga sedang menempuh kuliah di kampus. Nah, namun di sini ditekankan mahasiswa belajar bagaimana mentransfer ilmunya, menyampaikan apa yang mereka ketahui ke masyarakat, sehingga harapannya ketika lulus mahasiswa bisa berbaur, bisa berguna untuk masyarakat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada acara ini. Dan karena ini masih bulan Syawal, tidak lupa saya dan mahasiswa mengucapkan selamat Idul. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Aska. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan karena juga sudah mulai agak kering Bu, karena mungkin panas nanti. Jadi langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya. Pada Arya, Ilham, dan teman-teman dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman hidroponik yang sudah kami lakukan di sini. Berikut ini adalah anggota-anggota kami, yaitu ada Aji Fatul Rahman Habib, ada Arya Fatul Rahman, Arya Punya Pangbudi, Fitri Nur Salam Nurdin, lalu ada saya sendiri, David Gunar Bolim, lalu ada Muhammad Ilham Fidansyah. Jadi yang pertama, apa sih itu hidroponik?
hidroponik itu berasal dari dua kata, yaitu hydro yang berarti itu air dan ponos yang berarti kerja. Nah, hidroponik itu dapat diartikan sebagai pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman dan tempat mengambil unsur hara yang diperlukan pada budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai medianya. Tanaman yang dibudidayakan secara hidroponik itu dapat tumbuh dengan baik apabila daerah akarnya itu mendapatkan udara, air, dan unsur hara yang cukup. Dan pemberian nutrisi merupakan faktor yang menentukan sebagai faktor penting dalam pertumbuhan hidroponik. Nutrisi yang diberikan nutrisinya itu dalam bentuk larutan, harus dalam jumlah dan komposisi dan temperatur yang tepat. Hidroponik itu mempunyai kelebihan. Yang pertama, penggunaan lahan yang efisien. Lalu ada kualitas produk lebih baik dan bersih. Kuantitasnya lebih banyak dan penggunaan pupuk dan air yang lebih efisien. Dan juga periode tanamnya itu lebih pendek dan untuk pengendalian hamanya dan penyakit lebih mudah. Lalu saya lihat kekurangannya, hidroponik ini membutuhkan dana yang cukup besar, jadi agak mahal juga. Lalu harus memiliki kecermatan dan ketelitian. Jadi apabila kayak tadi bahannya salah atau temperaturnya beda, itu bisa menjadi faktor yang menghalangi pertumbuhan hidroponik. Lalu ada pada proses sistem atau nutrisi disirkulasi, jika tanaman terserang penyakit maka tanaman lain akan terdampak jika terlalu lama dibiarkan. Lalu hidroponik ini harus memiliki keterampilannya tersendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis hidroponik. Ini jenis-jenis hidroponiknya yang sering dipakai oleh masyarakat. Yang pertama ada wood system, biasa disebut sistem sumbu. Terus ada water culture system atau kultur air statis. Terus ada MFT system, ada DFT system, aeroponik dan bioponik. Untuk jenis yang pertama ini wood system. Ini yang kami gunakan di KKN ini. Jadi di sini menggunakan sumbu, ya sumbunya itu berasal dari kain flanel yang terhubung dengan larutan yang udah ada nutrisinya, sehingga larutan itu bakal naik ke media tanam. Terus wood system ini cara kerjanya dengan menyerap larutan dari air yang di sini untuk dialirkan ke arah ekor dari tanamannya. Kemudian ada water culture system. Di sini sistemnya itu dengan menggenangi tanaman dengan air yang sudah dicampur dengan larutan bernutrisi. Sebagai tempatnya, tanaman biasa digunakan papan styrofoam. Di sini nih yang kuning-kuning, yang putih-putih ini styrofoamnya. Styrofoam ini fungsinya untuk menahan tanaman agar tetap mengapung di air ini. Next. Kemudian ada NFT system. Sistem ini kayak membagikan air nutrisi secara terus menerus dengan menggunakan pompa. Jadi airnya tuh bakal mengalir dari atas ini ke bawah, kemudian nanti airnya bakal turun ke sini, nanti dialirkan lagi kembali ke atas. Untuk DFT sistem ini hampir mirip dengan NFT, cuma airnya yang di tanaman hidroponik ini dia digenangkan, bukan dialirkan. Kayak NFT tadi kan mirip, kalau ini jadi datar gitu. Untuk aeroponik ini dia dengan sistem dia menyebarkan air. Jadi air dapat dilihat di ilustrasinya ini dari pompa di bawah, dia bakal naik ke ada pemancarnya di sini biar dia menyebar mengenai akar-akar dari tanaman. Untuk bioponik ini dia sistemnya hybrid, mirip seperti tanaman organik biasa.
kayak tanaman organik bisa, hanya saja dia tetap menggunakan air juga untuk mengairi. Dengan media tanamnya itu dari tanah. Beda sama sebelumnya, dia kalau sebelumnya pakai rock wool, kalau ini pakai tanah. Ini ada video untuk cara semai dari benih selada. Oke, Pak. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana sih penyemaian dari bibit-bibit tanaman tersebut. Nah, sekarang ini adalah alat dan bahan yang digunakan, yang kami gunakan untuk membuat prototipenya. Jadi kita tuh kami memakai box styrofoam dengan panjang 74 cm, dengan lebar 42 cm dan tinggi 34 cm. Lalu ada tripod, ini contohnya tripod. Lalu kain flanelnya sudah kami pasang, dan juga trash bag untuk sebagai tempat airnya. Lalu bahan yang kami gunakan ada dasar tanaman apapun. Ini contohnya bayam atau juga bisa bibit pokcor. Lalu untuk media tanamnya ini, kamu pakai ini, yaitu rockwool. Ini sebenarnya bukan busa, tetapi serat mineral. Jadi bisa membantu sistem hidroponik untuk tumbuh. Lalu ada nutrisi. Ini nutrisi kami yang kami pakai, ada nutrisi A dan nutrisi B. Ini membantu tanam hidroponik untuk tumbuh. Oke, untuk pembuatan kerangkanya, kerangkanya ini kami buat sesuai dengan panjang kotaknya. Ini tampilan dari box styrofoamnya.
Jadi kami menyesuaikan angkanya sesuai dengan box yang kami buat. Tetapi pada angkanya itu kami terdiri dari tempat duduknya styrofoam dan juga atapnya untuk melindungi dari hujan. Ini tampilan angkanya. Oke, untuk pembuatan box hidroponiknya kami pertama mengubangi ini semuanya dengan gergaji lubang. Jadi kami bolongkan satu-satu. Ini sebagai tempat untuk dapur. Lalu pada dapurnya sendiri itu diberikan kain panel seperti yang tadi saya kasih lihat. Untuk ini sebagai untuk penyerap air. Jadi airnya akan ditaruh di sini di plastiknya. Lalu kain panelnya akan bisa langsung menyerap airnya. Oke, untuk persiapan penyemaian bibitnya ini tampilannya sudah kami potong-potong seperti yang di video tadi dan juga sudah kami dilubangi. Nanti itu isinya dilubangi agar bisa dilami gitu. Dengan terakhir ya tadi potnya dikasih kain panel supaya airnya bisa supaya tanamannya bisa mendapatkan air dari plastik yang sudah kami sudah. Nah, itu aja sekian dari materi kami. Sisanya akan saya serahkan kepada MC. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman materi. Mungkin selanjutnya jika dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, apa ada yang ingin bertanya, Bapak? Itu airnya gimana Mas? Yang di tempat ini separuh apa harus pas itu sesuai itunya ya? Jadi ini kami Pendek. ya, biar akarnya ini mencapai air. Oh iya, makanya kok jauh. Banyak mimin. Iya, betul. Kita tadi Pak Tiar mau bertanya. Itu kan tadi kan dilihat di gambarnya videonya tadi itu kan udah ada full gitu kan, harusnya motongnya ya kan, bolongin kan full. Maksudnya setelah itu kan tumbuh 3-4 daun gitu kan, itu baru dipotong full gitu kan, baru ditaruh di situ gitu kan. Iya, jadi nanti dipotong per bagian kotak-kotaknya, jadi baru diletakkan di netpotnya tadi. Ya. Itu tadi bolongnya pakai apa Mas? Bolongnya bulat gitu? Gabus ya? Ini ya? Iya. Oh, kami pakai pulsal. Itu kayak gaji khusus buat bolong. Manual gitu kan? Atau ada barangnya kan? Ada barangnya kayak gitu gitu. Bor. Kayak bolong. Oh kayak bor ya. Saya di internet tuh lihat ini loh kawat dibulatin terus dipanasin di kompor di. Ya, kayak gitu juga bisa. Bisa juga sih. Iya, Pak. Intinya bolong. Padahal intinya itu kelapa. Daripada iya minjam drill. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Itu kalau nanamnya harus dibasahin ya? Itu kalau ngambil bibitnya tadi itu. Untuk masukkan bibit ke rompolnya itu sebenarnya kalau kayak pokcoy itu bisa pakai sendok itu untuk pakai air itu biar lebih mudah aja ke tusuknya tadi. Kalau soalnya bibitnya kan kecil-kecil, kalau nggak pakai itu jadi susah ngambil. Begitu harus gitu ya, kalau saya pakai tangan itu nggak bisa. Sebenarnya bisa cuma susah. Di kiri kan, Karena ke bawah kan. terlalu kecil. Terlalu kecil. Oh iya kiri. Masukin juga gampang ya, Iya, biar masuknya. tanamnya. Sama kalau nutrisinya itu Mas, Kasih atas bawah Pak. Jadi Oh, ini nutrisinya ini kami beli yang 5 liter itu ini ada nutrisi yang A, ini B. Nanti diukur dengan Ini kan kanan kiri ya. Sebenarnya ini cuman nanti ada alat mengukurnya itu TDS meter diukur kepekatannya dari air. Jadi Ya, nggak apa-apa, untuk sama nutrisinya kan. itu nanti dicampurkan, kalau dulu ini nanti dicampurkan ke air. Jadi nggak semua nutrisi ini langsung masuk ke sana. Perbandingannya? Perbandingannya tergantung tanamannya. Misalnya kayak
koktail ini memerlukan kepekatan 1000 sampai 1800. Jadi diukurnya nanti di sini 1800. Ya, maksudnya perbandingan airnya antara air sama nutrisinya gitu. Kalau air Tergantung tanaman juga. iya tergantung tanaman. Ada kabelnya biasanya. Ini Mas beli basicnya ini sudah jadikan gini atau bubuk atau gimana? Untuk pembeliannya itu awalnya bubuk, cuma biasanya ada juga orang yang jual langsung cair gini. Cuma lebih murah yang bubuk sih. Iya. Nah, kalau dimasukin ke maksud bapaknya itu kalau dimasukin ke situ airnya berapa itu Ya itu perbandingannya itu. Kalau ke dirijen, kalau ke dirijen ini Maksudnya ke kalau tempatnya. kita masih itu ke sini. Nah itu sesuai, misalnya airnya 1 liter itu memerlukan Sekitar ininya 5 mili, ini 5 mili. Tapi itu diukur lagi pakai TDS kalau misalnya Pakai, kurang, ditambahin lagi dua-duanya. bergantung dikit aja ya. Iya. Terus musiknya berapa kali ini? Kalau ini sekali, pertama itu sekali, nah baru diukur nanti selang seminggu atau 2 minggu atau itu diukur baru diganti. Kalau kurang ini bisa diganti, ditambahin. Jadi mainnya memang pakai nutrisi. Iya. Harus nutrisinya itu yang buat supaya dia tumbuh. Sama itu ngasihnya itu maksudnya setelah tumbuh daun dipindah ke situ apa mulai dari awal gitu? Oh iya. Jadi untuk penyemaian yang tadi yang pas tanam bibit awal itu bisa menggunakan air biasa atau bisa menggunakan nutrisi. Langsung air biasa apa? Kalau penyemaian bisa air biasa langsung. Oh, air aja gitu nah, air Iya, aja. bisa. Iya. Terus bedanya kalau pakai nutrisi nyiram penyemaiannya sama air biasa itu pakai nutrisi lebih cepat kemarin. Kalau tadi kan pakai air biasa itu 3 hari, pakai nutrisi itu bisa 2 hari aja sudah tumbuh. Kalau styrofoamnya itu berapaan? Terus ada nggak yang jual styrofoam yang lebih pendek lagi? Itu kan kayaknya gantung ya itu. Iya. Jadi letaknya di bol gitu ya? Iya. Ada nggak yang lebih pendek? Itu berapaan nih? Styrofoamnya? Jadi ini ukurannya 74 cm panjangnya, untuk lebarnya 42 cm, tingginya 34 cm. Nama harganya mas? Harganya 65. Tapi aku pernah dengar sih kayaknya kalau misalnya tapi tempatnya saya nggak tahu juga. Pernah dengar maksudnya di pabrik itu ada juga mau minta ukuran berapa Iya. itu ada. Ada yang lebih kecil sebenarnya. Gimana pabriknya? Daerah Manggar sana nggak salah. Kalau ada pabriknya itu ya? Ada kok. Kalau kayak styrofoam sayur itu kan pendek, styrofoam buah. Iya. Wah, apa itu biasanya pendek tuh? Tapi lubang pak, lubang dia. Ujung-ujungnya. Iya. Dia kalinya pakai tetap pakai air Plastik. plastik. Ya, maksudnya yang pendek, tapi yang nggak lubang kayak gini. Ada nggak jual mas? Kemarin ada ukuran yang lebih kecil, cuma Tingginya sama. tingginya agak lebih kecil juga. Cuma harganya nggak beda jauh sama ini, jadi kami Nggak dengarnya sih. Mungkin kemarin minggu gitu. Berapa? Ada cari 50. 50. Yang kayak tempat Ini gantinya air ditunggu Tapi dulu kalau sama ngomongnya itu itu kan kan diganti pakai pasir gitu juga ya? ya nanti mungkin seminggu atau 2 minggu dicek kalau masih kepekatannya masih aman sama pH-nya masih aman nggak usah diganti. Iya. Jadi memang harus ada dicek. Kira 2 minggu. Rutin ngecek lah. Kira 2 minggu. Terus kalau nggak punya alat ukurnya itu kayak gimana mas ngeceknya? Ya. Kita kan udah tahu ini kelebihan. Iya. Lama kena. Biasanya kan kayak dikasihnya kan berapa? Tadi bilangnya suruh nyicipi dulu. Itu di tes gitu. Iya mas, ini pengukurnya. Terus kalau kayak pengukurnya itu biasanya berapa ya? Hah? Ini kemarin 2 sama ini nggak sampai 100.000. Oh iya, Nanti bisa beli ya. Sanggup. Sanggup. Di mana mas belinya mas? Online. Mana? Apa komben? Kemarin belinya di mana? Di toko hidroponik sih. Toko hidroponik. Di sini mana?
Kalau daerah sini tuh kemarin beli sih di Rapak. Iya, tasnya aku. Ya, Deket ini Rapak. berarti. Iya, Banten kalau dari Di sebelah masjid Pak. Gunung Kompeng itu kan? Iya. Oh, di Gunung Di- Kompeng. Iya. Di Ahmad Yani itu yang masjid hijau kan ada tuh, yang habis Rapak gitu. Di Sepinggan juga ada sih. Dekatnya perumahan. Oke, sudah ada lagi yang bertanya. Kayaknya Pertanyaan ada yang apa? minat ini. Mau kamu bikin tak? Itu kan nanti kita yang merobohkan. Iyalah, sampean kan yang mana nanti? Kita biasanya di warga ya nanti. Berarti alatnya itu yang kita harus punya kan? Kita harus Dilimpahkan kok ini nanti. sembarangan. Sembarangan dulu ya. Sembarangan dulu. Boleh nanti yang bisa. Iya lah, dilimpahkan lah. Anda bisa. Katanya enak betul beli awalnya. Udah, ya. Ada lagi? Ada yang Sama ini nanam apa nanti? Ini tanam kopi sama selada. Nggak kurang ini kan? Nggak kurang lebar kayak ini. Kalau letak lubangnya atau di jarang-jarang. Di jarang-jarang sudah itu. Kalau selada itu kan kalau masalah 25 cm ya. Sudah diukur Obatnya nanti namanya jarang-jarang gitu ya, di langkah-langkah. sesuai sama itu sudah diukur kemarin. Sesuai. aman. Lihat udah enggak tuh. Nanti kalau sudah panen buka pasar di posyandu. Iya. Harganya Belum beli. ayo sampai mau beli sayur. Jadi warga nggak usah ke pasar lah. Jika ada juga bu, Iya. nggak adanya. Iya pas timbangan itu nah. Nanti warga yang jualan sayur. Mau ya. Buat yang jual gratis ini. Iya ya, tahu ya warga gitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan lagi. Tadi kan ada tadi kan penanaman selada. Ini kan ada dua bibit nih, ada pece, ada bayam. Untuk bayam seperti bayam, kangkung, wortel, tomat itu bisa ditanam menggunakan hidroponik juga. Cuma medianya bukan pakai aqua tapi pakai tanah. Jadi ada tanahnya sendiri untuk media penanaman bayam. Mungkin bisa untuk referensinya itu ada di kampung-kampung itu menggunakan sistem hidroponik, cuma bibitnya kangkung. Jadi bisa ditanam seperti bayam, kangkung, tomat, wortel itu bisa menggunakan hidroponik juga. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini ada contoh tanaman yang Oh, udah kalau jadi. panen itu berapa bulan mas? 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Iya. Jadi kalau di sini sudah mulai panen ya? Iya, sudah mulai panen. Ini sudah panen. Ini Pak. Ini 1 bulan ya? 1 bulan begini. Tergantung sama cuaca juga biasanya. Kalau lebih sebulan kayak apa? Dia tambah subur gitu. Sama sebenarnya cuma Panennya memang. iya panennya biasanya 1 bulan. Kalau lebih itu biasanya misalnya kurang sinar matahari itu bisa mempengaruhi jadi lebih gitu. Cuma hasilnya tetap sama. Oh gitu. Jadi memang harus ada sinar matahari ya. Sudah sekali kan timbangan dua. Ya kan itu kan. Enggak bisa makan sendiri di rumah. Tiap timbangan kan ada 11 pandai dua. Iya. Iya kan? Iya. Ya lumayan. Enggak kata ibu tadi paling berarti nggak jual dikasih-kasihkan. Tuh. Aku makan sendiri. Kelihatan. Jangan anu kan. Kalau banyak Nanti tanggal 11 sampai koke. daunnya dimakan sama kayak gitu. Aku nanam di rumah. Koke kan nggak banyak. Cucuku yang ngajakin. Jadi kalau punya wortel kayak apa mas? Benihnya Wortel wortel. tadi benihnya ada di tokonya juga itu benihnya kecil-kecil juga. Jadi untuk penanaman wortel itu bisa menggunakan sistem
ini ya, seperti ini. Oh, gitu ya. Jadi ini bisa wortel, kangkung, terus bayam. Pakai tanah dia. Iya, pakai tanah. Cuma dialirin pakai Udah serius ini begini. Oke, jadi instalasinya susah. Wah, juga. Iya. Udah seriusan nih Pak. banyak modal ini kalau yang Bukan kayak mobil gini. lagi ini. Ini banyak modal. Ya dijual. Harus ditekuni Tapi betul-betul memang ya. masalahnya harganya kan lebih mahal sebetulnya Iya. kalau yang kayak gini. namanya juga Ini ilustrasi aja sih, sayurnya Pak. juga mahal. Bisa dibuat lebih sederhana. Ya bisa dibuat misalnya satu tempat aja. Iya. Kalau pas nanam gimana Mas hama-hama? Kecap gitu ya. Ya. Buat makan kecap. Itu gimana caranya? Halaunya ditungguin kan? Tiap hari juga kayak gitu. Dapat ada bilang nggak apa Ini gitu ya. bagus kalau ada murni. Murni kan pengalaman. Iya. Ya gitu. Kayak panjang itu biar nggak ada pelala. Kayak gitu kayak apa? Bahwa tiap hari kita itu liatin ada apa enggak. Jadi di tempat hidroponiknya itu kan itu dipasangin di pinggir-pinggirnya dipasang jari-jari. Jari buat mencegah masuk serang hama itu. Biasanya kayak ada kupu-kupu yang putih juga gitu. Iya. Sama kan Bu, kalau untuk kan kita monitornya kan tadi katanya setiap mungkin ada 2 minggu kali. Nanti mungkin bisa sekalian dibersihkan juga sekitar-sekitar. Akhirnya hari-hari dicek dilihat. Enggak. Ya ini tuh. Kalau nyari kutu di petani. Bahkan ada yang balang kecil-kecil itu kan yang hijau-hijau itu. Iyalah. Dia nyari Tapi memang kalau kayak gini kasarannya harus serius sih. Loh, ini Kalau mahal. modelnya yang mimin itu kan angin-anginan. Sekarang dibiarin aja kan ya. Ada ini. Dari dulu sih kalau mimin kayak gitu memang. Iya tuh sekali panen aja dia sudah dia. Capek katanya. Habis banyak juga loh gitu. Nah kalau kita mau gunakan pinjam tempatnya aja ya, kan yang dipakai kan. Paling ya dikasih aja kok sama dia. Selada ini mahal loh. Sekilo nanti kemarin saya beli itu 50.000. Dua langsung dikemas gitu. Bilangnya tadi ngerambah. Belum di taman aja lu. Belum juga di taman itu terjadi. Nanti tetangga sana. Panen kacang sama bayam. Tapi biasanya Bu di Tunggabat tinggi. Kalau segini kan belum bisa dijual. Iya. Bisa 30 cm kalau nggak salah itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Banyak nih kepo semua. Nah, mungkin karena ibu-ibu sudah kepo, mungkin kita langsung masuk ke sesi ini kali ya. Iya. Praktek. Iya, boleh. Dan mungkin dari teman-teman bisa untuk siapa? Bukan satu yang datang. 5 itu masuk. Mau rokok segitu berapa Mas? Sekitar ini ada dua tipe, ada yang lokal, ada yang impor. Kalau impor itu lebih mahal karena kalau segini 1 meter kalau nggak salah sekitar 20-an ribu. Satu gitu. 1 meter ukurannya. Kalau 1 meter, Iya. kirain segitu itu. Ini sudah dipotong-potong. Penjualannya itu per meter biasanya. Kalau ini berapa? Ini berarti kita yang potong sendiri dong. Jadi Iya. dipotongin kalau yang bikinnya itu sudah dipotongin dari tempatnya. Nah, maksud saya sampean tuh duitnya segitu, apa 1 meter sampean potong sendiri, apa sudah bentuk segitu gitu loh. Belinya 1 meter dipotongin orang ini. Oh, Belinya meteran tapi dipotong di sana gitu. jadi kan sempat tahu kan belinya sudah ada yang jadi kayak gitu. Iya, sudah kemasan. Memang maunya instan aja ya.
Berarti itu motongnya nggak sampai ke bawah betul ya Mas ya? Iya. Kalau ke bawah betul putus semua. Awalnya Iya. itu tabus ini kan dilepas sih. Kalau sudah tumbuh, diputusin dulu. Jadi masukkan dulu satu-satu yang Sama itu Mas, kalau misalnya sudah panen ya, itunya bisa dipakai lagi nggak? Nggak bisa. Ganti baru ya? Iya, Yang panen buang. karena sudah itu sama akarnya kan kayak tadi ini akarnya. Oh iya. jadi kan panelnya belum gitu. Panelnya dibuang juga berarti. Kalau panel itu tergantung kualitasnya sih. Bisa dibuang, bisa enggak. Tergantung kondisi. Kalau panelnya sudah rusak, ganti. Oh gitu. Macam 20 yang mana? Ini kamu Yang nontonnya di sini. Sama aja sebenarnya kan juga. ini masih Oh sudah. Pernah aku minum 30. Ada yang pelan. Mungkin saya untuk pertama saya contohkan dulu ya. Jadi untuk motongnya itu seperti di video ini ukurannya kira-kira 3 atau 2 cm. Kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau mau motong ini mungkin kalau nggak lihat bisa aman juga. Jadi untuk pemotongannya biar presisi bisa dari tengah, ya setengah dulu. Di 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Oh iya. Tidak. Itu keras kan Mas enggak ya? Lembek. Oh, itu Makanya sebelum dipotong jangan sampai kena air, nanti susah motongnya. Tambah susah kalau kena air yang motongnya ya. Iya. Ini Mas. Yang kemarin itu panelnya di sini ada itu kan. Iya. Kan dari air tadi. Tapi itu pakai ini juga nggak pakai listrik ya? Karena pompa ya. Pakai pompa ya Mas ya? Untuk pompanya kalau sistem WIP ini dia menggunakan pompa seperti ini. Jadi untuk sistem WIP ini kan pada umumnya tanaman makhluk hidup kan seperti tanaman perlu udara oksigen. Jadi untuk masukkan oksigennya pakai ini. Oh. Nah, kalau ini kami di sini yang
yang di alat ini buatnya ini pompa AC itu menggunakan listrik rumahan. Jadi kalau misalnya pakai panel surya seperti ini, dia harus ada pakai inverter, harganya mahal. Jadi di sini kami pakai pompa yang begini. Ini pakai baterai sama ini aja jadi. Untuk batu aeropress. Jadi nanti untuk peras selama penanaman itu ininya nyala. Mungkin ada yang mau coba motong rok dulu? Boleh. Jangan pakai tangan nanti 5 masuk. Ada jempol semua. Ya, sudah masak. Sampai ke bawah ya. Iya sampai. Oh. Sampai ke bawah. Jangan sampai lepas, sampai lepas. Jadi mungkin segini. Ulangi mas, ulangi mas, nggak apa ya? Iya, belum sudah. Iya lupa. Udah ngomong tempe. Ini yang bisa dipotong di tempat ini. Sini ya, sini ya. Oke. Ya. Maaf ya mas, tadi aku potong tempe mas. Biar seru, nggak tegang kan? Gorgi dia nya, gorgi. Enggak. Habis masak tempe ya, Teh? Jangan dalam-dalam ya, Teh. Taruh ya udah. Terus ini jadi Bagi tiga. tiga, ini. Iya. 4 ya. Mau tahu ya? Mau gambar lagi tadi. Nah, ini tadi. Iya, Ini. dijelasin pas itu. Ya, saya nggak tahu. Ada kayak gitu. Ini orang juga rumah yang punya. Iya, nggak tahu deh. Mungkin seperti itu. Jadi 3 gitu. Oh ya. Jadi kan 3. Ada suaminya ya. Repot Oh, ini. adanya wifi tapi aneh bisa di Ya, repot tempat nanti. terbuka. Mungkin ada lagi yang mau coba motong rok? Potong bu. Ada yang mau coba motong rok lagi? Enggak ada, udah tahu, udah biasa potong tempe ya tadi. Jadi untuk selanjutnya mungkin buat nanamnya ya. Iya. Jadi nanam itu itu ada kak? Bukan itu. Tadi bisa main di rumah. Nanti kita tambah banyak add-on ya. Kita jangan daftarkan dulu ya. Namanya jangan daftar dulu. Karena kan seperti itu ya. Kan bukan. Saya belum daftar dulu. Jangan diamkan dulu. Kalau saya kan beli
Iya. Ya, Iya kan? ya jangan didaftarkan dulu. Memang itu lama deh. Ya, soalnya saya di daerah ini, di daerah nggak terpencil, jadi saya nggak yakin nanti wifi-nya kenapa. Tapi lebih Tapi kan pada masa itu palingan ini paling tinggi. Jadi untuk bolonginnya itu sama seperti tadi, jangan sampai bawah. terapi itu kan panas itu lebih kuasa. Kira-kira dalamnya nggak usah sampai bawah, jadi nggak tembus belakang. Untuk bolonginnya itu bisa pakai tusuk gigi seperti tadi, tusuk sate bisa juga pakai itu. Iya nanti bareng aja jadi kompak ya. Lihat orang sakit. Jawat ya. Berbaring. Kalau ini sekitar 20.000 ya udah. yang mana? Soalnya ini kan bisa pakai baterai. Oh, baterai. Tapi berapa jam ini? Tergantung kuatan baterai ya. Cuma kan kami nanti pasangnya pakai ini. Jadi Tapi ya gini aja. ya, Murah, 3 watt. 3 watt kan kayak lampuan kecil aja. pakai aki juga bisa. Punya siapa dia? Dibongkar. Punya siapa dibongkar? Mungkin ada yang mau coba nanam. Aku mau. Aku nanam dulu ya. Ibu yang lain mungkin mau. Kita pakai dokumentasi aja mas. Yang pakai air. Udah. Kalau mau pakainya bisa. Kalau ini kan pokoknya bibitnya belum bulan nih. Ya kalau itu dia harus pakai air. Nggak beda kan semua tanaman. Kalau TDS kan beda-beda. Kalau PH sama ya di berapa? Oh, nonton. Belum komplek. Belinya di mana? Ini. PDS. Oke, Yang pakai mesin itu ada juga. Bisa. Berapa ada depannya mesin kan sebagai mesin. Di sebelah ya. Kita hijau di biasanya. Iya. Mungkin ada ibu lain mau coba nanam juga. Bu Ayu, mau nanam apa ditanam? Tanam ayo. Jangan ada Oh, memang pas masa panen. enggak ini bagus ini. Akarnya putih. Ini akarnya hitam. Kalau kemarin panen itu jadi kalau bisa Ini memang harus satu gitu. Iya, satu bibit satu. Katanya pakai ini. Satu bibit itu bisa Banyak banget jadinya. Iya kasih di. Setelah itu harus dibawa ke dokter.
Ini kalau pakai tanganku mungkin nggak satu mas. Iya, makanya Ini soalnya Dia lebar. bisa tidur Oke. enak. Ya kita hanya buat lihat. Ini tangannya preman. Iya, terus tuh punya dia. Iya, bagus itu nggak tahu. Ini maksudnya ya Pak? Pakai combine. Ini dimasukkan ke air yang Hah? kayak ini. Batunya yang dimasukkan. Oh, pakai gelembung juga. Udah pakai bisa ya, bikin. Nah, pakai bisa kan? Untuk sistem ini harus pakai, cuma yang kayak airnya mengalir gitu yang kayak tank tadi itu nggak pakai. Saya nggak pakai. Karena ini kan airnya menggenang aja. Iya. Ini enggak. Tapi kan bisa sebetulnya ya. Sebetulnya Soalnya bisa. bisa kan? Cuma ini kan biar dia ini tambah cepat tumbuhnya. Karena kemarin ada di Yanus itu kan itu nggak pakai gini dianya, ya polosan gini aja, tetap pakai nutrisi gitu. Iya. Jadi tiap malam biar Cuma itu apa harus ngecek nutrisinya. ngecek Ada di YouTube Pak, di yang pakai gini apa yang enggak? Iya. Sama-sama di yang pakai ginian lebih cepat deh. oh gitu, Lebih cepat. pakai gelembung kayak akuarium itu loh. Kayak ikan itu. Ya, Iya. Pakai pompa itu Bu. Iya. Oksigen. Ini kurang 10 hari lagi. Iya, itu kurang Kurang lama. Susah. Pancing sih, oke. Ada lagi yang mau nyoba anu? Udah berarti cukup. Jadi Udah nggak kepo, aku udah tahu. Bagaimana? Tapi Pak Tirin anu. Hah? Iya sama. Jadi cara masuknya kayak bagus. Oh, ini bagus. Kalau sapu bibir ada tempat kita bibir. Pak Bibit itu barangan ini. Udah lah ini tuh dibahkan ya. Enak betul dibahkan. Mas katanya harus dibahkan. Jangan. Kalau dibahkan syukur ya kan. Kalau nggak dibahkan kan kebangetan. Ya Allah memang gennya. Aduh. Nanti nih kalau berjalan ini yang deket-deket loh yang ngurusin. Mau nggak yang deket-deket? Ayo kok kan lokasinya di sana. Dengan Jangan Ibu Bu Ayu. Ayu aja dibantu. Kayaknya Jiro tuh semangat juga loh itu kelihatannya kalau misalnya Kelihatannya semangat ya. tanam-tanam kan, tanam-tanam gitu kan. Kelihatannya. Kelihatannya semangat kan? Kenyataannya Kelihatannya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa kalau kayak gini tuh memang harus semangat sih. Kalau iya. sedang harus semangat. Kayak organ mimin itu kan sebentar aja. Iya, sebenarnya kalau sedang lihat Iya tumbuh tuh, udah jengkelnya kan ada kecap itu kalau udah jadi suka. Gitu ya. Jadi apa yang kata semangat? Dasarnya kan ibu tahu sendiri. Bentar aja sih dia. Jadi untuk nutrisinya kira-kira sedikit ini aja Pak. Itu satu sendok ya, satu sendok. Ya, berapa? airnya. Ini berapa cc itu? Bagian dia nomor listriknya Air kira makan malam itu gitu ya. tahunya di mana sekali ya. Airnya 100 1 liter. 500 mili. Hah? 200 ya? Itu kan gua Mas. Iya. Anu nutrisinya itu. Kita kan nggak tahu apa itu. A sama B, kalau yang merah itu A, ini B. Maksudnya Namanya. namanya masa kita mau beli nutrisi A, nutrisi B gitu aja kan? Iya. Nama nutrisinya AB mix. Ini Baru
setelah dicampur diukur pakai alat ini. Nah, itu alatnya itu lah yang harus ada punyanya itu alatnya berapa? Ujar. Sampai berapa? Ya bang, ini nak. Yang sampai berapa? Sama mas kita mas di ujung-ujung bodi sama ya kan, ketawa juga, ya kan? Jadi biar gak tekan ya, ketawa-ketawanya ada. Yang jagain kamera ketawa. Jalannya pun main. Mahal. Nah ini masih 572. Tapi dia kalau sama aku kan berani kayaknya. Ini Ada orang anjing gitu kan. ditambah sama nutrisi. Mahal. Apa ya? Sama aku. Tahu aja. Oh ya kayak yang sate itu. Oh yang toh. Tapi yang sate kan dia jualan itu kan ada orang beli kan mahal. Mahal. Dalam hati dia jantung gila. Emang kok tiap ngomong. Teman aku beraninya sama dia aja. Aku Ini kayak Karena aku udah biasa. Itu nanti artinya apa? Hah? Artinya Nggak apa? tahu. Asal ngomong aja. Itu namanya asbun, asal bunyi. Gitu kak? Oh iya iya. Sudah selesai. Nggak boleh itu. Nggak tahu artinya. Tapi 275 ya. Nah yang ini ada nutrisi A, ini B. Jadi untuk pencampurannya itu kira-kira aja. Ibet biasanya ada 5 berat yang Yo. Untuk menahannya itu akan ada tulisan mau 700 berarti masih kurang. Ya, itu kan harus 1000 ya. kalau itu dia 1000, kalau selada itu yang ini cuma 800 aja. Kalau ukuran tadi itu gimana mas? Ya, Anggap aja kita nanamnya campur lah, pakcoy sama selada gitu kan, di tempat maksudnya di tempat wadah yang sama gitu kan, di selang gitu kan. Ukuran tadi itu Kalau selada nggak bisa, Pak. Hah? Kalau selada nggak bisa dicampur. Harus sama semua kalau selada. selada gitu ya. Kalau pakcoy sama sawi keriting bisa. Jadi kan sama-sama sawi ya. Kasih sejenis. Sawi sendok. Kaca itu apa? Sawi sendok. Sawi Itu gambar. Kasih gambarnya. Gambar ya, itu bukan ya. Yang lencir. Ya ini loh ini. Semangatnya Enak apa sih? Sawi bakso. iya taunya begitu bener Sawi daging. Sawi daging aja enak. Sawi yang panjang juga enak. Anak saya juga di sekarang sudah keluar karena semester 2. Harusnya kan ya ini tahun ini semester 2. Cuti juga. Sama juga di Rahmat Fonis. Hah? Dia keluarnya semester 4 karena dia kerja. Jadi maknina. Nggak bisa. dikit yang lulus deh Ya, ya. Keluar. Ya, DO, Dek. tidak bisa disamping ya tahun Nggak bisa. Kira cuti itu kalau dia kelebihan misalnya 1.900 atau 2.000 tinggal tambahin aja. Oh iya. Di bawah
Tanya orangnya ini loh. Bisa ya. Bisa, bisa. Ya, 3 menit bisa. 13 bisa, 15 bisa. Tapi sebetulnya kalau kayak gitu enggak terlalu, maksudnya beda-beda tipis gitu aja enggak masalah kalau sebetulnya. Iya, asal jangan misalnya kepakatannya sampai 5.000 itu mati kan. Nah ya, maksudnya antara asarannya gitu loh. 1.000 tolerannya 1.100 Iya, ya masalah kan. Dia untuk nilainya ini ada rentangnya, misalnya dari 1.000 sampai berapa. Dari Gunung Buntut ke Kampung Timur. Kalau ini sudah 1.700, ini sudah bisa buat ini kalau yang Kalau misalnya direndam gitu mas, ya pak. untuk proses penyemaian belum bisa direndam. Cuman Ya, basah itu aja ya, sama basah dijaga. gitu ya. Misalnya kan ini kan kena sinar matahari, kalau kering itu harus disiram. Nah maksudku ini kan gini, Iya. ya, maksudnya ini air dulu ya kan, terus ininya dimasukkan gini baru dia akan disidang ini. Ya. Nggak bisa. Sudah. Kalau mau pakai air langsung itu ininya disiram pak. Baru di bawahnya itu ada kayak misalnya bagian kayak gini susah diangkat ya kayak gini. bisa. Oh ini siramkan. putus. Kalau mau ya, kalau penyemaian ada 2 metode, bisa gini disiram aja atau baki di atasnya, ini ditaruh di atas baki, baru di bawahnya dibanjirin kasih kain planel di bawah. Model kayak ada saringan gitu ya? Iya. Ya, kalau ada saringannya ya. Iya. Itu bisa juga. Kalau ini tinggal diletakkan di sinar matahari, ditunggu misalnya sampai 7 hari baru dipindah ke network tadi. Panas-panas. Udah ini sarannya suhu ruang aja gitu kan? Iya mas. Untuk proses penyemaian harus kena sinar matahari ya? Karena dia kayak malam Panasin, iya. masih kayak sisi. Udah pikir kayak ini. Daun sop itu kan harus ditutup ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada matahari kayak mau mas Hujan dong, Mbak. mendung gitu. Nah itu jadi salah satu Gagal ya? salah satu kendala, jadi tanamannya kurang sinar matahari, jadinya tumbuhnya tinggi-tinggi aja, daunnya nggak nempel. Oh gitu. Kayak yang kemarin yang di bawah itu kurang sinar matahari. Kan biasanya kan kadang mendung terus kan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tahu ibu yang lain? Ibu ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan materi dan praktek yang
disampaikan oleh teman-teman tadi. Selanjutnya mungkin ada sesi penutup, karena mungkin setelah ini kita mungkin menunggu bibit dari yang ditanam tadi tumbuh kali ya, mungkin sekitar seminggu kita lihat ke depannya tumbuhnya gimana. Terus karena mungkin sudah selesai Bu, mungkin sampai sini saja untuk presentasi kali ini. Selanjutnya ada sesi penutup, mungkin sesi dokumentasi ya. Oke, untuk selanjutnya Bu adalah sesi dokumentasi kepada ibu-ibu, mungkin nanti kita sesi foto di luar. Iya, di bawah aja ya. Di bawah. Ini kan ada yang saya